adik-adik semua, kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Salib Putih. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Taat. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Mari bersama Semua bilang taat. Sebelum kita memulai lebih lanjut sekolah minggu pada hari ini, yuk kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami walaupun masih dalam keadaan online ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Yesusku Luar Biasa. Shalom, sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Ikuti kata ya. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Baik, yang kedua. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
Mari adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Salib Putih bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami semakin terbuka, telinga kami semakin terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi anak-anak terang. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Nah, buat adik-adik yang udah bisa baca, nanti bisa dibaca sendiri ya. Bisa minta tolong nanti ditemani kakaknya atau ibunya atau siapapun yang ada di rumah. Oke adik-adik. Nah, hari ini Kak Daniel mau cerita. Jadi adik-adik masih ingat nggak siapa nama Raja Israel? Ayo, minggu lalu kita cerita itu loh. Nah, betul sekali. Namanya adalah Raja Salomo. Waktu itu Raja Salomo membuat luka hati Tuhan. Masih ingat kenapa? Pada saat itu Raja Salomo dia menyembah Allah lain selain Allah yang harus ia sembah. Jadi dia beralih menyembah Allah yang lain. Nah, hal ini membuat hati Tuhan menjadi terluka. Lalu kemudian Tuhan berjanji ia akan mengoyakkan kerajaan Israel pada masa kepemimpinan anak Raja Salomo. Nah, betul ternyata adik-adik. Ketika Raja Salomo sudah mengakhiri masa menjadi raja dan dia meninggal lalu dikuburkan, digantilah Raja Salomo oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Pada saat itu Rehabeam diangkat menjadi seorang raja yang baru. Tentu umat di Israel begitu senang sekali. Ada sebuah perubahan. Lalu kemudian datanglah banyak sekali umat menghadap Raja Rehabeam. Karena dulu pada masa pemerintahan Raja Salomo, umat ini diberikan beban yang sangat berat. Nah, berharap nanti ketika menghadap Raja Rehabeam mereka dapat menerima keringanan. Lalu kemudian datanglah mereka menghampiri Raja Rehabeam. Raja, banyak sekali beban yang sudah diberikan oleh ayahmu kepada kami. Tolonglah, berilah kami keringanan. Pada waktu itu Raja Rehabeam tidak kemudian memberikan jawaban. Ia mengatakan, datanglah ke sini 2 hari lagi. Pada waktu itu adik-adik, Raja Rehabeam meminta pendapat terlebih dahulu kepada tua-tua di Israel. Ia datang menghampiri tua-tua. Hei tua-tua, kira-kira gimana ya ketika rakyat meminta seperti ini? Lalu kemudian para tua-tua mengatakan, jika kamu ingin menjadi seorang hamba, jika kamu ingin mengabdi kepada rakyat, berilah jawaban yang baik kepada mereka, sehingga rakyatmu akan selalu setia sepanjang waktu. Nah, Raja Rehabeam kemudian mendengarkan itu, tetapi dia masih bimbang, dia masih ragu, atau mungkin bahkan dia hampir tidak mau mendengarkan apa yang menjadi masukan para tua-tua. Lalu kemudian ia pergi lagi kepada orang-orang yang sebaya dengannya. Hei teman-teman, kira-kira gimana ya kalau rakyat itu meminta seperti ini? Nah, teman-teman sebayanya kemudian mengatakan, ketika dulu ayahmu memberikan beban yang berat, sekarang kamu harus memberikan beban yang lebih berat kepada mereka. Ketika dulu ayahmu mencambuk mereka, cambuklah sekarang dengan cambuk yang lebih tajam. Nah, ada 2 pilihan adik-adik yang diberikan oleh tua-tua dan juga teman sebayanya. Di situ Raja Rehabeam ternyata
mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman sebayanya. 2 hari kemudian datanglah orang-orang itu kepada Raja Rehabeam. "Hei Raja, gimana jawabannya?" Lalu kemudian Raja Rehabeam mengatakan, "Dahulu ayahku telah memberikan beban yang berat kepada kamu. Sekarang aku akan menambahkan beban itu dan tanggung jawab itu yang lebih berat. Ketika dulu ayahku memberikan cambuk kepada kalian, sekarang aku akan mencambuk kalian dengan cambuk besi yang tajam." Mendengar perkataan itu, kira-kira gimana perasaannya rakyat pada waktu itu, adik-adik? Sangat marah sekali. Mereka kecewa. Kok bisa-bisanya Raja Rehabeam mengatakan seperti itu? Karena saking marahnya mereka, kemudian, "Wah, ya sudahlah, kita kembali saja ke kemah. Tidak ada gunanya kita di sini." Nah, lalu kembalilah orang banyak itu ke kemahnya masing-masing. Di tengah-tengah suasana kemarahannya, suasana kekecewaannya, datanglah Yerobeam, yang dulu juga orang kepercayaannya Raja Salomo. Yerobeam kembali dari Mesir dan bertemu dengan rakyat. Nah, pada saat itu, di tengah-tengah suasana yang marah, Yerobeam diangkat menjadi raja mereka. Lalu adik-adik, pada saat itu Raja Rehabeam mendengar kalau Yerobeam diangkat menjadi raja. Tentu juga Raja Rehabeam menjadi sangat marah. Lalu ketika dia kembali ke Yerusalem, dia mengumpulkan orang banyak. Ribuan orang dikumpulkan menjadi satu pasukan yang kuat, dan ada keinginan untuk menyerang kelompok dari Raja Yerobeam. Nah, tetapi pada saat itu lagi-lagi Tuhan berfirman melalui Semaya. Firman itu mengatakan, "Janganlah kamu berperang dengan saudaramu." Ketika Tuhan berfirman seperti itu, supaya Raja Rehabeam mengerem keinginannya untuk berperang dengan saudara-saudaranya sendiri, dengan sesama Israel. Lalu firman Tuhan dilanjutkan, bahwa segala sesuatunya telah terjadi oleh karena kehendak. Oleh karena kehendak Tuhan, kerajaan Israel kemudian terpecah menjadi 2. Dan pada saat itu, Raja Rehabeam hanya berkuasa atas Yehuda, dan suku-suku yang lain dikuasai oleh Raja Yerobeam. Jadi Israel menjadi 2 kerajaan, adik-adik. Kerajaan Israel Utara dan juga kerajaan Israel Selatan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa ternyata ketika Tuhan sudah berjanji, apapun itu janjinya pasti akan selalu ditepati. Apa yang menjadi janji Tuhan akan selalu ditepati. Entah itu janji yang baik atau mungkin janji yang tidak baik bagi umat, pasti akan tetap ditepati. Nah, adik-adik, mari kita semua sebagai anak-anak Allah, yuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, sehingga jangan sampai kita membuat hati Tuhan marah. Nah, ini kuncinya. Jangan sampai kita membuat hati Tuhan marah kepada kita, supaya Tuhan tidak memberikan janji yang buruk kepada kehidupan kita. Untuk itu, yuk mari kita semakin menyembah Tuhan, kita semakin memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau pagi, yuk kita semakin rajin berdoa. Kalau mau pergi kemana-mana, yuk semakin kita rajin berdoa. Kalau kita mau berkegiatan, yuk kita semakin rajin berdoa. Selalu ingat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan janji yang baik di dalam kehidupan kita. Amin, adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami firman yang begitu luar biasa. Kami boleh belajar dari kehidupan Raja Salomo. Ketika dia membuat hati Tuhan terluka, Tuhan berjanji akan memberikan perpecahan di dalam kerajaannya. Dan benar, Engkau menepati janjimu, dan itu menjadi rancanganmu untuk merubah kehidupan. Dan Tuhan, melalui perjalanan kehidupan Raja Rehabeam, kami boleh semakin belajar bahwa mendengarkan suaramu itu akan sangat baik bagi kehidupan kami. Kami harus semakin menjadi anak-anak yang taat, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau mendengarkan tuntunan dari Tuhan, mau mendengarkan dari orang tua kami, sehingga kami boleh selalu menjadi anak-anak yang baik. Kami boleh selalu menjadi anak-anak yang mampu melakukan setiap kehendak-Mu. Dan Tuhan, bimbing kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin bertumbuh di dalam iman, menjadi semakin dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan senantiasa melalui doa-doa dan perbuatan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa. Amin. Merasa terberkati dengan firman tadi kan? Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, ya, saya Laskar Kristus, ya, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan sambil menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai.
tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Yuk, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah mempertemukan kami pada sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kepintaran dalam sekolahnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua mereka Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan sukacita bagi mereka Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau segera hilangkan virus ini dari negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya, amin. Sekolah minggu telah selesai, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dadah.